jiwaku, kau sungguh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu bisa melanjutkan pembahasan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Sebagaimana yang sudah para ustadz dan ustadzah jelaskan di ayat 1 sampai 8, bahwasannya ada ciri atau tanda orang beriman yang beruntung. Nah, ciri yang terakhir ini ada di ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka, ala sholawatihim, atas sholat-sholat mereka, yuhafizun, mereka menjaganya. Pada ayat 9 di sini ada kata sholawat. Sholawat itu adalah bentuk jamak dari bentuk mufradnya sholat. Jadi sholawat di sini diartikan sholat-sholat. Yang dipelihara oleh orang mukmin yang beruntung itu bukan hanya satu sholat saja, tapi sholat-sholat yang sudah Allah tentukan waktunya. Kita punya 5 kali sholat wajib atau sholat fardu dalam sehari semalam: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu memiliki waktu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang sudah Ananda pelajari juga disebutkan, afdholul a'mal sholatu liwaqtiha wa birrul walidain. Amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya dan berbuat baik pada orang tua. Lantas, bagaimana jika seseorang meninggalkan sholat di luar waktu yang telah ditentukan? Dalam sebuah hadis disebutkan, jika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka telah lepas jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud jaminan di sini apa? Tentu saja surga. Nah, siapa di sini anak-anak yang masih suka sholatnya bolong-bolong? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ananda SMP Muhammadiyah 8 senantiasa menjaga sholat wajibnya, insya Allah. Ananda yang dirahmati Allah, sekarang Ananda sudah mengetahui 6 ciri atau tanda dari orang mukmin yang beruntung itu. Coba kita perhatikan. Di ciri yang pertama adalah melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan ciri yang terakhir adalah memelihara sholat-sholatnya. Di sini sholat disebutkan 2 kali. Betapa sangat pentingnya berarti sholat itu untuk kita kerjakan. Karena sholat itu adalah tiang agama, dan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan, amalan yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka dinilai baiklah seluruh amalnya yang lain. Jika sholatnya rusak, maka dinilai rusaklah seluruh amalnya yang lain. Ananda yang dirahmati Allah, Ibu lanjutkan dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Di sini Allah menggunakan kata mewarisi. Kenapa? Sebagaimana yang sudah Ananda ketahui bahwa upah seseorang itu bergantung kepada pekerjaan yang dilakukannya.
Sedangkan warisan adalah murni pemberian orang lain dan bukan hasil keringat sendiri. Allah menggunakan kata warisan, menyebutkan kata warisan ketika berbicara surga karena kenikmatannya itu adalah luar biasa. Kenikmatannya itu jauh lebih besar daripada perbuatan yang kita kerjakan. Kenikmatannya jauh lebih besar dari sekedar ganjaran dari apa yang kita kerjakan. Bahwa surga itu murni pemberian dan rahmat dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Ibnu Katsir, ada bukunya Tafsirul Quranil Azim jilid 7 halaman 233 menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan salat dan saum Ramadan, maka wajib bagi Allah memasukkannya ke surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami kabarkan kepada orang-orang? Beliau menjawab, sesungguhnya surga itu ada 100 tingkat. Allah menyiapkannya bagi orang yang berjihad di jalannya. Antara satu tingkat dengan tingkat lainnya seperti langit dan bumi. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena ia adalah surga yang paling tinggi. Darinya terpancar sungai yang ada di surga, dan di atasnya adalah arsy Allah. Subhanallah, membayangkannya saja betapa sangat takjub. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ananda, sebelum Ibu menutup kultum pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajak kita semua untuk bertafakur bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti yang lebih kekal dan abadi. Bekal apa yang harus kita bawa? Bekal kebaikan yang banyak. Membuang duri atau batu di jalan yang bisa membuat orang lain tersandung, itu adalah kebaikan. Membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua, membuat hati orang tua bahagia, bangga, itu juga sebuah kebaikan. Tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita, itu juga sebuah kebaikan. Nah Ananda, kita berfastabiqul khairat, apalagi sekarang bulan Ramadan, di mana segala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Bahwa cita-cita kita nanti di akhirat nanti tentu saja masuk surga. Surga yang kita inginkan, kita pilih surga Firdaus. Tapi enggak gampang untuk masuk surga Firdaus. Kita harus melakukan, salah satunya adalah 6 tanda atau ciri dari orang mukmin yang beruntung. Coba kita review ya. Yang pertama adalah mereka yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang kedua adalah yang meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Yang ketiga adalah yang menunaikan zakat. Yang keempat adalah yang menjaga kemaluannya. Dalam referensi lain disebutkan yang menahan pandangannya. Yang kelima, yang menunaikan amanat-amanat dan janji-janjinya. Dan yang terakhir, yang tadi Ibu sebutkan di awal adalah yang memelihara atau menjaga sholat-sholatnya. Mudah-mudahan Allah meringankan kita dan memudahkan kita untuk mengerjakan keseluruhan perbuatan tersebut, sehingga kita bisa masuk ke surga Firdausnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Segala kesempurnaan datangnya dari Allah dan kekurangan dari Ibu pribadi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.